orang yang kirim sebuah link kepada saya, meminta saya untuk mengomentarinya. Saya lalu membuka linknya, ternyata itu adalah sebuah video. Dan dalam video itu berisi percakapan antara Donditan dan seorang wanita yang namanya Yunia, Kristen sepertinya, ya. Dan si Donditan ini mengajukan pertanyaan yang sangat dilematis bagi Yunia ini. Lola, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kalau saya harus simpulkan, ya pertanyaan ini kelihatannya cerdas. Tapi kalau kita cukup berpikir, maka ini sebenarnya adalah pertanyaan bodoh lah, ya. Atau mungkin yang lebih tepat adalah ini pertanyaan yang berasal dari orang bodoh. Gitu aja. Dari orang bodoh. Gitu aja. Ya, dia kan mengatakan saya bodoh, gitu kan? Saya sih sebenarnya kalau mau sama seperti dia gampang saja jawabnya. Tetapi saya cuman pengen ngebalas dari Bible-nya dia sendiri. Nah, ternyata di Bible-nya orang Kristen, kalau ada orang mengatakan saudaranya bodoh, itu diancam dengan api neraka. Nggak percaya? Buka Matius 5 ayat 22. Baik, saya bacakan ayatnya, Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata fool menjadi jahil. Mari kita lihat di KJP Bible Matius 5 ayat 22. Thou fool shall be in danger of hell fire. Jadi kata aslinya di dalam English Bible itu adalah fool, bodoh. Ini yang mengatakan Yesus sendiri di Matius 5 ayat 22. Jadi kalau seseorang mengatakan bodoh kepada saudaranya atau kepada siapapun, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau mengacu kepada ayat ini, mudah kali masuk neraka di agama Kristen. Hanya mengatakan bodoh kepada orang, kita langsung masuk neraka. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke Pendeta Muriwali, Yanto Matalu. Bagaimana pendapatnya tentang mengatakan bodoh di agama Kristen bisa masuk neraka? Ya, saya membaca ulang ya. Ya mungkin saya langsung ambil bagian yang terakhir, frase yang terakhir itu yang dikutip oleh Donditan ya. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Apakah maksud Tuhan Yesus di sini setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Dia, ketika mengatakan saudaranya itu, saudara seimannya itu bodoh, dia langsung dimasukkan ke neraka? Ini tidak mungkin, saudara. Ini sesuatu yang sama sekali irasional, saudara. Irasional yang bagaimana? Yang mengatakan ini adalah Yesus. Kita bacakan sekali lagi ayatnya. Siapa yang berkata jahil, fool, bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini jelas ayatnya.
Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah bahwa kasih ya kepada saudara itu sangat penting sekali. Ya, kita tidak boleh sembarangan mengata-ngatai ya saudara-saudara kita. Pak Pendeta ini mencoba menjawab dengan mutar-mutar. Kita bacakan sekali lagi ayatnya. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, kita harus betul-betul mempunyai hati yang lapang, siap sedia mengampuni, siap sedia berhati luas ya kepada saudara-saudara kita. Ini juga saya melihat sebagai semacam pendalaman penjelasan mengenai hukum yang keenam. Apa itu? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Artinya apa? Ketika engkau berkata jahil, bodoh, dan penuh kebencian kepada saudaramu, seharusnya itu sudah sama dengan membunuh. Dan seharusnya itu hukuman bagi orang yang membunuh, yang tidak pernah ditebus dosanya, tidak pernah percaya, pasti neraka. Nah, gitu dong. Jadi kalau mengatakan jahil atau bodoh kepada saudaranya, itu sama saja dengan membunuh. Membunuh hukumannya masuk neraka. Berarti mengatakan bodoh kepada saudara-saudaranya akan masuk neraka. Di dalam agama Islam tidak begitu. Tidak ada aturan di dalam agama Islam bahwa mengatakan bodoh kepada orang langsung masuk neraka. Itu tidak ada. Tetapi di dalam agama Islam disuruh, diperintahkan untuk berkata yang baik. Kalau terlanjur berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka harus bertobat. Kemudian mengganti perbuatan-perbuatan buruknya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan kebajikan. Seluruh perbuatan-perbuatan umat Islam, manusia, dicatat oleh 2 orang malaikat. Nanti kemudian hari, di hari kiamat, di hari penghakiman, maka catatan itu akan dibuka. Mana yang lebih berat? Jika amal kebaikannya lebih berat, timbangannya lebih berat, maka dia masuk surga. Jika amal kejahatannya, amal keburukannya lebih berat, maka dia akan masuk neraka. Itulah ajaran agama Islam, ajaran yang lebih masuk akal.